naluri. Menjadi seorang kakak itu melelahkan, sekaligus menyenangkan. Adik-adikku memang dua pengacau yang rasanya ingin kucubit pipinya. Adnan senang bercerita hal-hal aneh yang membuat orang-orang terpesona akan imajinasinya. Juga ternganga karena tak mengira dia bisa membuat cerita seluas itu. Sedangkan si bayi, Galang hanya tertawa manis sambil menghisap jempolnya. Kemarin aku bermain dengan Leon, dan kami melakukan sebuah misi hilangnya kebahagiaan di sekolah. Ternyata orang-orang hanya tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka kami membuat permainan untuk semuanya. Misi mengembalikan kebahagiaan selesai. Permainan apa yang kau pilih? Apapun yang membuat mereka bergerak dan tersenyum. Hayalanku adalah dunia nyata baginya, dan aku telah jatuh cinta kepada dunia itu. Dunia di mana aku senang, kamu senang, semua senang. Dunia tanpa dosa yang berkepanjangan. Mereka belum memikirkan dosa dunia membebani. Dosa-dosa orang dewasa yang tidak karuan rupanya. Dosa mereka hanyalah memecahkan barang atau menjatuhkan makanan yang ada. Mereka adalah dua malaikat kecilku yang kadang bisa menjelma menjadi dua terompet yang bising. Aku senang bermain dengan mereka sepulang sekolah atau ketika libur tiba. Karena ketika semua berubah, hanya dua malaikat ini yang setia membagi kebahagiaannya untukku. Suara pecahan gelas dan piring tiba-tiba terdengar keras dari luar kamar adikku. Hal yang menyedihkan memang mengingat rumah ini cukup luas. Titik gema pada ruang-ruang kosong membuat suara yang seharusnya terdengar jauh justru menjadi sangat keras, tidak terkecuali suara piring dan lantai yang beradu. Tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya. Yang satu ingin kemauannya terpenuhi, sementara yang lain dengan keinginan yang berbeda juga tak mau kalah saing. Mereka akan terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan sang lawan. Ego yang menguasai membuat mereka tidak memedulikan apa yang dibicarakan satu sama lain. Aku melangkah ke arah pintu dan menutupnya rapat-rapat. Kunyalakan musik dengan volume kencang agar adik-adikku tidak mendengar apa yang terjadi di luar kamar. Masih terlalu kecil bagi mereka untuk mengetahui hal ini. Terlalu kecil juga bagi mereka untuk dicampuri dengan masalah ini. Biar aku sajalah yang tahu. Karena bagaimanapun pertengkaran tetap tak pantas masuk telinga mungil mereka. Suara itu terhenti. Dari suara piring pecah, bantingan benda-benda, hingga makian seperti terpotong begitu saja. Langkah kaki mulai terdengar lebih keras dan lebih cepat. Semua itu tertutup oleh kencangnya stereo yang sedang menyemburkan lagu-lagu bayi milik Galang yang membuatnya bergoyang lucu. Semua begitu menyenangkan meskipun ada perang dunia ketiga di luar sana. Aku bisa tertawa lepas dengan kedua adikku yang bertingkah sewajarnya anak-anak seumuran mereka. Adnan masih menjalankan mobil-mobilannya di atas Galang yang berpura-pura menjadi jalannya yang tidak rata. Galang hanya tertawa sambil terus terdiam di posisinya, membiarkan Adnan bermain mobil-mobilan di atas tubuhnya yang empuk. Aku ikut bermain bersama sambil kadang-kadang menggendong keduanya. Adnan di belakang dan Galang di depan. Mereka berdua adalah hidup tenangku di tengah kegaduhan suasana yang miris. Pintu terbuka lebar dan ibu masuk dengan matanya yang sangat merah. Di pipinya terdapat linangan air mata yang masih mengalir deras. Rambutnya yang seharusnya tercepal, sebagian telah berantakan. Dia mengambil beberapa tas di atas lemari dan mulai melemparkan baju-baju ke dalamnya. Tidak peduli apakah rapi atau tidak, asalkan semuanya terjejalkan di dalamnya. Stereo tiba-tiba dimatikan di tengah lagu. Galang dan Adnan tetap bermain seperti biasa. Tawa canda mereka sangat riang, dan hatiku mulai teriris. Ibu menggendong Galang dan menggandeng tangan Adnan. Tas baju sudah tertenteng olehnya, dan bantingan pintu membuat suasana semakin tercengkam. Apa yang kau rasakan ketika hari-harimu yang biasa diisi canda tawa dan guraian aneh
yang membuatmu geli tiba-tiba terenggut begitu saja? Seketika dunia menjadi milik bayangan gelap yang telah memenangkan pertarungan. Sebuah hadiah berhasil didapatkannya, kebahagiaan seseorang. Kegelapan kini mengambil alih. Kesunyian ini adalah laguku, kesendirian yang sekarang menemaniku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Apapun yang berharga telah direnggut dariku. Aku hanya bisa terduduk di tengah ruangan sambil memeluk kakiku. Kalau harus begini, aku jalani sebisaku.